Kalau di saya Muhammad itu hina banget lah gitu, kayak apa ya? Jadi Yesus sama Muhammad itu iri sama Yesus. Kira-kira kayak gitulah. Ya. Iri, makanya Jadi di framing kayak gitu ya, Pak? oh di framing kalau kayak Muhammad itu iri, Yesus punya ibu Maria. Kalau kita ngelihat Muhammad tuh kayak risih gitu. Ya. Kayak gitu. Azan itu kalau lagi pasang naik, Ya. itu bisa dari dusun sebelah sampai dusun kita kedengaran, Mas. Tapi kalau lagi azan, kita sengaja kayak gitu. Nah, kalau Allahu Akbar kan. Nah, kita sautin tuh. Diam. Diam, berisik. Kita ngeledekin kayak, kenapa sih kalian kalau ibadah tuh harus jungkir balik, harus nungging-nungging. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih. Tentunya di channel yang insya Allah selalu senantiasa memberikan manfaat daripada kisah para mu'alaf yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dalam menguatkan akidah kita bersama. Dan tentunya untuk semakin semangat dalam menjalankan syariat Islam insya Allah. Sebelumnya terima kasih sahabat Ngaji Cerdas telah mengklik video ini. Mudah-mudahan sahabat Ngaji Cerdas juga mendapatkan keberkahan selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like juga dan komen juga. Mudah-mudahan juga bisa menjadi amal jariah untuk sahabat sekalian insyaallah. Baik, sahabat Ngaji Cerdas, pada kesempatan hari ini kami mendatangi salah satu yayasan mu'alaf center ya yang ada di daerah Srengseng Sawah, yang nanti insya Allah akan kita coba shoot kegiatan mu'alaf di sini juga insya Allah. Dan pada kesempatan hari ini kita berjumpa dengan salah satu narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, dan beliau juga adalah seorang mu'alaf insya Allah. Namanya Mas Ilham ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh, makasih banyak Mas, kita udah disambut di sini insya Allah ya. Mas Ilham ini nama asli atau dulunya punya nama? Nama Muslim. Nama Muslim. Dulunya pernah punya nama ini? Namanya beda? Namanya Hendrianus. Hendrianus, oke. Terakhir dari keluarga Dari Kristen. yang beragama Kristen. Ya, Kristen Katolik. Kristen Katolik. Iya. Dari kecil itu Mas? Apa? Dari kecil. Dari kecil ya. Nah, boleh tahu nggak dulu dari kecil tuh apa kegiatan yang dilakukan Mas gitu? Bahkan kalau bisa saya bilang mungkin apakah Mas dalam keadaan yang sangat taat atau pada saat itu? Ya, kalau waktu kecil sih ya, saya termasuk kan kita kalau lulus sekolah, Ya. sekolah itu diwajibkan bagi setiap di kampung saya ini mayoritas kan Kristen ya. Ya. Jadi kita kayak berlomba-lomba dalam kayak ikut ke gereja, Sekolah minggu. belajar. Pokoknya kegiatan-kegiatan gereja itu harus aktif terus, kayak gitu. Nah, saya termasuk salah satunya yang maksudnya tidak mau absen kalau baik kegiatan gereja atau di luar gereja kayak Rosario. Oh, Rosario ikut juga ya? Lain-lain, mau hujan, mau badai, mau tsunami. Ya ikut aja. Maksudnya, kalau kita tinggal tuh udah kayak, sama kayak kita rasa di Islam ya. Kalau kita tinggalin sholat, was-was gitu, kayak saya belum sholat nih, kayak gitu. Sama kayak gitu, jadi kalau nggak ikut, nggak ikut. Meskipun sebenarnya nggak diabsen kalau Rosario ya. Iya, nggak ada. Termasuk kalau di gereja diabsen Mas. Jadi gitu. Ada tanda tangan gitu. Oh. Tanda tangan yang berkhotbah biasanya. Terus ditulis isi khotbahnya apa. Gitu. Nah, cuman itu saya masih kelas 1 sampai kelas 4 lah. Itu sangat saya akui sendiri, saya rajin lah istilahnya. Baca buku kitab, baca buku lagu. Kan ada khusus lagu tuh, kitab lagu khusus Kristen tuh ada khusus lagu. Nah, ada juga khusus kitab Injil, ada yang gedenya lagi Alkitab namanya kan. Kalau Injil kan yang biasa Mazmur tuh. Mazmur ya. Mazmur. Itu saya rajin baca-baca. Tapi saya baca-baca tapi saya
Ya begitu kali ya artinya gitu. Ya, Jadi kayak nggak pernah menemukan maknanya gitu ya, mungkin apa gimana? ada mungkin sebagian ya beberapa yang masuk ke hati saya. Ada juga beberapa yang kayaknya ini masih perlu tafsir deh. Gitu. Karena saya yakin kan agama saya kan Kristen, jadi saya yakin dengan agama saya gitu. Oh, pada saat itu yakin banget itu, masih Yakin. Jadi kalau ada yang kayak saya nggak masuk akal, saya positif thinking aja gitu. Kayak oh ini mungkin kayak perlu tafsir lah. Gitu, kayak perlu ditanyakan ke guru yang lebih paham. Jadi yang penting saya tahu tuh isinya tuh. Iya. Kadang-kadang kan kalau di sekolah kan suka ditanya ini disebutin ayatnya, disebutin kalimatnya, terus ditanya ini ayat berapa ya. Gitu. Jadi saya pengen lah bisa menjawab hal-hal seperti itu. Gitu. Meskipun saya nggak hafal ya. Maksudnya kalau Injil saya nggak hafal. Tapi kadang-kadang ada yang saya hafal paling kata-katanya gitu. Saya nggak hafal di pasal berapa gitu. Itu sih. Sampai Kalau menjelang dewasa sama. Jadi sebenarnya kalau di kampung saya gini mas. Jadi saya ini kan orang Mentawai ya. Nah di kampung saya ini adatnya itu masih kental ya. Dan Kristen itu kayak formalitas sih. Cuma karena kita ikut lebih modern, supaya lebih modern jadi ikutlah Kristen. Dan itu masih di zaman bapak saya lah. Ya. Dan ketika kita udah ini kan ngikut lah istilahnya. Pas kita udah dari kecil udah diajarin Kristen, tapi tetap menyesuaikan adat. Menyesuaikan adat tuh kayak animisme kita. Iya. Animisme. Ya kan? Jadi kadang-kadang memang lebih diutamakan adat daripada Kristen itu sendiri. Nah, dari waktu saya kelas 4 itu, saya kan saya pernah itu sekali kalau di waktu kegiatan gereja, saya kesal nih sama guru saya. Saya kesalnya itu, tadi pas kita nyanyi, saya lupa lirik lagunya ya, saya nggak perlu nyanyiin kan. Nah, pokoknya liriknya itu nyambung ini, Tuhan Yesus. Nah, guru saya yang di gereja bilang, pernah mengajarkan bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Nah, jadi Bapak itu mengutus kepada Yesus supaya mengajarkan kepada kita. Termasuk kan yang diajarkan Yesus kan doa Bapa kami. Ya kan yang diajarkan Yesus. Ya. Kan Yesus itu berdoa kepada Bapa, ya kan? Jadi saya sendiri waktu masih kecil itu memang beranggapan Yesus itu memang maksudnya kita wajib mengikuti apa yang diajarkannya untuk supaya sampai ke Bapa. Kayak gitulah pikiran saya ya waktu kecil ya. Bagus banget pikiran. Cuman pernyataan itu buat hati saya doang. Kayak saya nggak pernah memperdebatkan. Ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, Maria itu ibu, itu kan ibu kita lah, ibu kita semua. Nah, tapi kalau saya berdoa sendiri, doa spontan lah biasanya kan, atau doa aku percaya kadang-kadang. Nah, saya membayangkan saya berdoa itu kepada Tuhan. Nah, dan saya waktu itu saya nggak tahu Tuhan itu yang mana. Sebenarnya Tuhan itu pasti itu Bapa lah. Nah, saya nggak tahu kalau Allah itu lebih Tuhan daripada Yesus, ya kan? Saya nggak tahu. Bahkan di zaman saya masih kecil ya, masih SD lah. Saya pikir diajarin di Kristen saya. Karena kan Kristen itu beda-beda ya. Iya. Maksudnya meskipun sama Katolik, kadang-kadang lingkungannya ajarannya beda. Maksud kayak dia brainwash-nya itu beda gitu. Kayak Muhammad itu siapa gitu. Kalau di saya Muhammad itu hina banget lah gitu. Kayak Jadi Yesus sama Muhammad itu iri sama Yesus. Kira-kira kayak gitulah. Ya. Iri, makanya jadi di framing kayak gitu ya. Oh, di framing kalau kayak Muhammad itu iri, Yesus punya ibu Maryam. Nah, Muhammad pengen kayak Yesus, kayak gitu. Makanya di dalam hati saya tuh kayak, apa sih Muhammad? Masih Kristen ya, sewaktu masih Kristen. Jadi kayak, ya pokoknya jelek lah, istilahnya kurang baik lah untuk, kalau kita ngeliat Muhammad tuh kayak risih gitu. Ya. Gitu. Saya nggak tahu waktu itu. Nah, tapi pendirian saya, Yesus tetap utusan waktu itu, memang diutus. Dan wajib belajar sama Yesus ini. Saya nggak tahu nama di Arabnya Isa, saya waktu itu nggak tahu. Iya pasti. Nah, dan pas sudah naik kelas 5 SD waktu itu,
saya tuh mulai tuh rada jarang. Masalahnya tuh saya karena komen lirik lagu tuh masalahnya tuh. Komen lirik lagu, liriknya itu Tuhan Yesus. Saya tanya, Pak, ini kenapa Tuhan Yesus ya? Kan Yesus itu kan istilahnya Tuhan kita aja, Tuhan kita, atau Yesus, jangan pakai kata Tuhan, Tuhan. Bisa nggak dirubah? Itu kan bukan nggak resmi kan, lagu itu kan dibuat lirik, dimusikin, terus dibuat jadi lagu lah, dia enak didengar gitu. Bisa nggak dirubah? Gitu. Terus saya dibilang, jawabnya begini, saya kesalahan gini, Mas. Kamu itu kalau banyak bertanya, kamu itu nggak beriman. Waduh. Kira-kira kayak, emang ada sih perkataan seperti itu ya. Cuma kan pertanyaan saya nggak dalam-dalam banget, juga kayak nggak merusak akidah lah. Betul. Pertanyaan saya cuma sebatas itu, kayak liriknya bisa dirubah nggak? Yesus kan tidak cocok disandingkan dengan kata Tuhan gitu maksud saya. Cuma itu ditanya, kok dibilang saya nggak beriman? Saya tuh kesal gitu, kayak saya tuh merasa dikatakan kafir lah, ya gitu. Seolah-olah saya tuh bukan Kristen gitu. Nah, dan saya tuh ngerasa saya Kristen banget waktu itu. Kayak saya harus benar-benar beriman di Kristen, harus melebihi teman-teman saya. Nggak boleh begitu, maksudnya istilahnya kalau di Islam kan kita berlomba-lomba dalam kebaikannya. Nah, sama juga waktu masih seumuran gitu, saya berlomba-lomba dalam kekristenan nih, harus lebih taat gitu istilahnya. Makanya pulang sekolah saya kalau nggak ada lagi gabut, saya maksudnya bukannya sombong Mas ya, saya termasuk orangnya kalau belajar lebih suka membaca. Jadi apa ya? Kalau pulang itu main tuh jarang ya, buka buku. Ya paling sering ya karena di rumah banyakkan buku Alkitab kali ya. Jadi yang dibaca itu aja. Paling koran yang karena bapak saya juga kerja di wawancara ya, wartawan ya. Saya suka baca koran. Kalau nggak koran ya itu Alkitab. Kalau nggak nyanyi buku lagu. Kadang-kadang ada lagu yang saya baru dengar nih. Kan ibu-ibu kan beda lagunya ya sama anak-anak sekolah minggu itu. Ini ibu tadi lagu apa ya? Saya cari. Terus kan ada notnya tuh. Cara laguin not. Nah, ibu saya bisa tuh nyanyi pakai not itu. Meskipun belum jarang dinyanyiin ya, tapi ibu saya tuh bisa. Nadanya tuh bukan begitu, harus naik. Saya nggak bisa. Saya bukan pemusik kan. Ya, artinya luar biasa antum ya. Emang dari di usia SD aja antum sudah punya pemikiran seperti itu. Artinya dulu waktu di Kristen tuh sempat punya cita-cita nggak? Maksudnya gini loh, kan dulu saya juga di gereja ya. Artinya saya tuh dulu pengen banget nih jadi pendeta misalnya. Kalau saya dulu waktu ke SD itu saya ingat cita-cita saya jadi guru. Jadi saya mungkin karena saya ngikutin kakak-kakak saya kali ya. Jadi mereka punya binder itu ditulislah my biodata gitu. Nah, saya tulis cita-cita saya jadi guru. Karena saya terkesan kayak sama guru-guru saya, mereka cara mengajarnya enak ya. Maksudnya bisa bikin orang cerdas. Terus saya tuh mikir kalau mereka bisa membuat orang cerdas, kan saya kan cerdas karena guru saya nih. Nah, berarti kalau saya punya murid dia cerdas, berarti karena saya dong. Nah, saya pengen tuh kayak guru saya. Guru untuk mengajarkan Kristen atau mau jadi guru sekolah, mau jadi guru secara umum ya? Ya, secara umum. Oke. Jadi waktu itu saya bercita-cita lah jadi guru. Nah, kalau ke gereja ya memang saya mulai jarang-jarang ke gereja itu satu, selain daripada saya kurang akur sama guru saya, bukan kurang akur ya, saya tuh kayak ada gap ya, hati saya tuh kayak kesal aja gitu, kayak apa sih, berarti guru saya tidak secerdas itu sih gitu. Kira-kira kayak ya namanya saya pikirannya masih bocil ya waktu itu ya. Nah, tapi dulu sering pernah dengar Islam tuh pernah nggak? Nah, kalau Islam ya ada di kampus apa saya. yang tergambar di bayangan antum? Islam itu apa gitu? Ya, dulu di kampus saya ada sih Islamnya, tapi satu desa itu masih cuma ya pokoknya minoritas lah, sangat sedikit. Jadi istilahnya 100 banding 5 lah, kayak gitu. Nah, kalau di pandangan saya waktu itu Islam ya udah sih, saya tidak ada apa-apalah Islam mah gitu. Kayak bagi saya itu sangat mensepelekan Islam. Oh gitu, contohnya bagi saya itu kayak Islam tuh cuma orang-orang yang
kedatangan biasanya orang Padang. Oh. Ada orang Padang ngajarin kayak orang kita nih, orang kampung kita. Orang kita juga yang masuk Islam waktu itu. Cuman bukan kampung dusun saya, dusun sebelah. Ada yang masuk Islam beberapa orang. Jadi kita tuh cuma kayak ngeledekin aja gitu. Kalau dia lagi azan, kita sengaja kayak gitu. Nah, kalau Allahu Akbar kan. Nah, kita sautin tuh. Diam. Diam, berisik. Subuh. Nah, kalau kita lewat, teman azan itu kalau lagi pasang naik, Ya. itu bisa dari dusun sebelah sampai dusun kita kedengaran, Mas. Oh gitu. Iya, kan karena dekat juga sih dusunnya ya. Jadi bisa kedengaran. Buset, gede juga sebenarnya orang Islam itu ya. Nah, terus kita kadang-kadang kalau saya punya teman orang Islam juga, saya suka ngeledekin kayak, kenapa sih kalian kalau ibadah tuh harus jungkir balik, harus nungging-nungging. Terus abang saya, nggak boleh begitu kan. Dari situ saya nggak pernah ngeledekin lagi tuh, karena saya ditegur abang saya sendiri. Kalau saya nggak nurut kan, upload deh. Malah justru pandangan Islam negatif itu datang dari gereja itu Dari ya. gereja itu sendiri. Iya, ya. Maksudnya ya, istilahnya, sebenarnya mungkin sih bukan gereja ya, nggak bisa dibilang gereja. Tapi rata-rata di warga kita yang Kristen, memang ceritanya kayak gitu, kayak merendahkan banget Nabi Muhammad gitu. Nah, itu ya kita, karena kita Kristen ya udahlah, ya kita terima aja, mungkin cerita itu benar lah waktu itu. Oke. Ya, Nah, ini itu kan dari SD sampai ke dewasa. Kepikiran nggak waktu di pada saat itu masuk Islam gitu? enggak, Kebayang? justru masih SD itu saya sangat menolak Islam. Oh gitu. Nah, pas lulus SD Iya. ya. Iya. Nah, saya ini sama bapak saya, memang dari SD saya kurang akur, Mas. Oke. Aslinya tuh, nggak tahu bapak saya kurang akur sama saya nggak tahu kenapa. Tapi menurut bapak saya itu orangnya terlalu nakal. Nakalnya dalam hal kayak, saya ini bapak saya kan kerjanya wartawan ya. Jadi punya radio, punya tip, punya alat elektronik lah. Nah, saya ini orang yang penasaran. Headsetnya lepas nih, kan dulu kan Walkman ya. Iya, Walkman. Headsetnya lepas. Saya guntingin tuh, saya sambung. Ya meskipun nggak bisa jadi bagus ya. Tapi saya tuh pengen, bisa nggak sih saya perbaiki ini. Nah, bapak saya tuh ngatain saya itu kayak tangan saya gratil, ngerusak. Hal seperti itu. Nah, saya lulus SD. Sebenarnya, ya mungkin orang kampung saya juga tahu, guru saya juga tahu. Di kelas saya itu yang paling cerdas saya. Dalam zaman itu ya, saya bukan cerdas banget, tapi karena mungkin saingannya tidak begitu. Nah, saya tuh beberapa kali ranking 1 sampai kelas 6. Dan sampai UAS BN itu, di antara kita nilainya paling tinggi saya. Ya mungkin kalau masih disimpan itunya, formulirnya, mungkin bisa dibuktikan. Iya, insya Allah. Nah, pas saya lulus SD, jadi dalam beberapa sebulan kemudian kan kita itu kan SMP kan. Ya. Nah, cuman kita bedanya di kampung saya, kalau mau masuk SMP itu harus ke kampung sebelah dulu. Oke. Dari Tiop nih, saya ke Siberut. Jadi saya ngekos biasanya kan kalau sekolah. Nah, bapak saya itu nggak ada kabar mau sekolahin saya. Nggak ada kabar. Nah, saya nunggu dong. Saya nggak mau nagih kayak, Pak, kapan mau saya didaftarin sekolah? Nah, saya pengen bapak saya langsung yang ngomong gitu, ayo daftar sekolah. Kayak gitulah prinsip. Memang keluarga saya kayak gitu, kayak baik dari sesuatu yang sifatnya mengeluarkan uang, udah kita nggak usah nagih, orang tua sudah tahu lah. Biar nanti orang tua sendiri yang kalau mau berangkat, kalau enggak ya udah. Nah, pas beberapa hari lagi mau habis tuh masa pendaftaran, saya kan udah kabarin nih ke keluarga, Bu, pendaftaran tuh habis tanggal segini sekolah SMP. Nah, terus kata ibu saya gini, emang kamu sekolah? Itu hati saya kayak terbakar banget, Mas. Kayak, jadi nggak support ibu antum kalau sekolah? enggak, kayaknya ibu saya udah tahu kalau saya nggak bakal disekolahin sama bapak saya. Oh. Nah, dan anehnya itu kakek saya, dan waktu dekat mau habis pendaftaran itu ngajakin, ayo ke kebun,
bikin sagu. Saya kesal dong. Ya maksudnya kalau mau bikin sagu pastiin dulu nih jadi apa enggak. Kalau mau ke kebun gitu, kalau ladang minggu depan lah. Nah, saya kakek saya tuh kayak maksa gitu. Mungkin dia juga tahu ya, saya nggak tahu. Apakah mereka kompromi antara bapak saya sama kakek saya juga kurang tahu. Nah, pas malam mau itu, kamu nginap aja di rumah kakek. Nanti kita berangkatnya kan langsung bawa bajunya. Saya nggak sengaja nggak bawa baju. Nginap. Rencananya kan pagi mau berangkat tuh ke ladang. Kamu bawa baju nggak? Enggak, ntar saya ambil dulu ke rumah. Pagi-pagi subuh, sebelum subuh malah. Pokoknya pas kalau di kampung saya itu alarmnya ayam berkokok. Kalau ayam berkokok kita langsung bangun. Bangun langsung ke rumah. Rumah saya ya adalah 100 meter dari rumah kakek. Nah itu saya nggak ke rumah. Saya tidur lah di posko. Nah kakek saya nungguin aja nggak datang-datang kan. Akhirnya berangkat sendiri. Iya. Tapi saya was-was tuh kakek saya karena pernah hilang kan. Pernah hilang di hutan 4 hari. Oke. Nah, terus tapi nggak apa-apa deh, saya merasa bersalah sekali ini aja sama kakek saya kan. Tapi tetap merasa bersalah. Tapi mau nggak mau kan, saya pengen tahu bapak saya itu mau sekolahin saya apa enggak. Nah, pas sudah nggak jadi, terus bapak saya nanya, kamu kenapa nggak ikut? Saya jawabnya, saya ketiduran, saya ngantuk, gitu. Saya tidur di posko. Padahal bukan alasannya itu, alasannya bukan itu. Itu sekolah apa itu yang kalau boleh tahu? Gimana? Sekolah yang pengen antum tuju itu sekolah Waktu itu ya, apa? kalau di Seberut itu paling ada beberapa sekolah ya, kayak Umum tapi SD ya? Santa Maria Oh, Santa Maria. atau ya Sudarso, itulah. Sekolah umum, bukan, ada juga yang ada asrama, ada. Sebenarnya sih tergantung bapak saya, yang penting saya masuk SMP. Itu kan rencana saya. Nah, pas itu saya bilanglah ke ibu saya, kenapa kamu nggak ikut kakek? Saya bilang, ya kan saya mau didaftarin sekolah dulu sama bapak. Masa tiba-tiba ke kebun, tiba-tiba ke ladang. Kamu itu nggak bakal sekolah, nggak. Semakin dibilang begitu, pokoknya panas banget hati saya, Mas. Dan saya itu pengen banget sekolah. Ya, beberapa hari kemudian bapak saya baru ngomong, kamu tahun ini nggak usah sekolah dulu. Terus insya Allah tahun depan lah. Insya Allah kalau bahasa kita ya. Tahun depan baru kamu sekolah. Sekarang kamu ikut kakek dulu setahun. Oke, itu alasan pertama ya. Dan saya nggak tahu alasan ininya. Kalau saya dengar dia ngobrol dari om saya, bilangnya sih gitu. Ini anaknya nakal. Saya tuh takutnya kesetrum listrik. Emang suka nyongkel elektronik kan. Tapi saya juga tahu dong yang setrum yang mana. Enggak itu banget lah. Nah, ya di situ saya sudah nggak pernah ke gereja lagi tuh. Dan satu memang kalau ke gereja kan kita harus outfitnya harus keren. Oh ya iya kan? itu ya. Terus kayak tuntutan lah. Betul. Dan kalau saya pakai baju itu terus kayak saya malu sih. Betul, ya. Terus ya mungkin orang tahu saya itu kayak bukan orang yang berpunya ya, istilahnya bukan orang kaya banget. Dan tidak bisa ganti-ganti baju setiap minggu. Tapi ya tetap aja saya tuh kayak minder aja. Bapak saya tuh nggak pernah sih beliin baju terlalu sering. Oke. Nggak sepeduli itu kayak kamu mau ke gereja bajunya itu mulu. Ya beliin lah sepasang. Ya. Nggak pernah. Dulu masih kecil sih ya masih kecil banget. Tapi pas sudah SD itu nggak pernah lagi. Itu udah jarang ke gereja tuh pada saat itu. Jarang. Terus sudah diikut kakek terus. Nah lama-lama kan betah kan di kakek. Dan karena saya juga sering berantem juga sama bapak saya kan. Kakek itu Kristen juga sama? Hah? Kakek itu Kristen juga? Kristen banget dia. Oh gitu? Dia lebih taat kalau udah keluarga lebih taat dia. Oh gitu? Bahkan dia tuh kalau ngomong kata-kata dia tuh dari ayat suci, dari apa? Dari Alkitab. Kata Yesus gitu kan. Pokoknya ada ayat yang dikeluarin gitu kalau nasihatin kita. Kayaknya kalau bisa dibilang dia pendeta sih. Tapi dia kepala suku. Kepala suku ya? Kepala suku di kampung kita, khusus Satai Rara itu. Iya. Nah, terus ya udahlah ikut kakek setahun. Udah tuntas lah menurut saya kan. Saya nggak bikin masalah. Saya nggak pernah sekali-sekali nggak ikut. Nah, tahun berikutnya kakak saya tuh nikah. Jadi kalau adat mentawai kan nikah kan memang ngeluarin banyak biaya ya. Apalagi
keluarga wanita. Nah, alasan itulah yang dipakai bapak saya nggak sekolahin saya. Oh, karena mau nikahin. Sementara abang saya ini udah sekolah. Saya sama abang saya tuh jaraknya cuma setahun. Saya kelas 5, dia kelas 6. Saya kelas 6 berarti udah SMP 1. Berarti sekarang kan udah kelas 2 apa kelas 3 gitu waktu itu. Nah, saya masih terima lah. Oke. Ya, lewat. Tahun ketiga itu bapak saya bilang, kamu nggak bilang. Jadi saya nunggu nih. Jadi waktu ada pada lulusan nih anak-anak SD, udah UAS, terus tinggal nunggu pendaftaran kan. Nah dari situ saya nunggu kabar dari bapak saya tuh. Berarti belum sekolah itu ya? Nah, posisi keuangan kita nggak mepet-mepet banget sebenarnya, bisa disekolahkan. Ya saya bisa membuktikan itu karena dari saudara, saya kan 7 bersaudara ya. 7 bersaudara ini cuma saya doang yang nggak disekolahin, Mas. Cuma saya doang. Bedanya itu. Nah akhirnya di tahun ketiga itu saya mulai tuh jarang ikut kakek. Jadi kakek berangkat sendiri, saya di kampung. Dan di kampung juga saya nggak ada kerjaan nih. Lama-lama saya ikut kayak jadi kenek sinso. Kadang-kadang jadi kenek bikin rumah kayu ya. Jadi enak main pahat, main ini, main paku, enak. Jadi agak sedikit pengalaman juga sih, bisa motong kayu gitu kan. Nah, dan itu saya lakukan supaya saya nggak sering diajak kakek ke ladang, terus nggak terlalu lama, maksudnya tidak di rumah, tidak sering bertemu bapak saya. Bapak saya tuh dulu benci banget sih bapak saya. Bencinya tuh bukan benci kayak ingin saya bunuh, enggak, ingin saya tabok, enggak. Cuma agak suka aja, pengen ketemu nggak suka. Kayak setiap ketemu pasti aja jadi berantem pasti, gitu kan. Jadi saya nggak mau mendekat sama bapak saya, nggak dekat lah. Oke, akhirnya sampai di mana antum memutuskan Islam tuh gimana ceritanya? Nah, di saat dulu tidak sekolah itu, saya mikir nih, Ya. saya bekerja supaya saya sekolah dulu, sekolah Oh, sendiri. antum keren banget. Saya tuh pengen sekolah sendiri. Dan situ saya berpikir, saya nggak mau bapak saya nyekolahin saya. Saya udah muak, janji mulu gitu kan. Dan kabar terakhir pun nggak ada. Kenapa nggak disekolahkan tuh nggak ada alasan gitu. Karena saya mungkin ya karena kebetulan waktu itu ada kontraktor datang ke kampung dari Riau, kampung Rupat dah, nggak salah. Pulau Rupat nyari pekerja. Umur saya waktu itu masih 15 tahun, Mas. Oke. Saya bilang lah kayak gini, Pak saya mau ikut, boleh nggak? Umur berapa? 15. Ya bisa aja sih, tapi nanti tanggal lahirnya dituakan gitu, supaya nggak dianggap mempekerjakan anak kecil. Karena ya udah kan, saya ikut, tapi saya ngomong sama kontraktornya, jangan sampai bapak saya tahu, karena nggak mungkin dibolehin, Iya. atau nggak dibolehin merantau. Jadi larangan bapak saya itu, yang pertama nggak boleh merantau, nggak boleh tato, nggak boleh minum minuman keras ya. Memang saya nggak pernah minum minuman keras ya. Nah, tapi ternyata karena orang kampung yang diajak itu harus koordinasi ke dusun. Kebetulan bapak saya ada ada jabatan lah di dusun itu. Bapak saya tahu dong, saya ikut, ada nama saya di situ. Nah, diam-diam bapak saya nyamperin saya, kamu mau ikut ke Rupat? Saya ngaku, iya Pak. Kalau saya nggak tahu kamu kabur ya? Kayaknya sih begitu. Saya bilang gitu kan. Ya udah nggak usah kabur. Tapi saya izinin kamu. Jangan syarat. Nanti itu kan kamu dikasih uang untuk ditinggalkan ke rumah. Udah kamu tadi waktu itu dikasih 300.000 ya. Tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, nanti kamu duitnya kasih ke saya 250, kamu 50.000. Oke, kata saya. Terima kan syarat itu. Berangkat kerja. Tahun saya kerja, balik Natalan. Nah kalau Natal saya aktif ke gereja, Mas. Oh gitu. Karena hiburan kan. Ya jadi saya aktifnya ya Natal doang. Natal kalau ada acara Paskah,
yang ada pesta-pestanya gitu. Oke, nggak ada. Saya aktif tuh di besar gereja ya. tuh. Kalau yang kegiatan yang dulu biasa saya ikutin udah nggak pernah. Oke. Nah, tapi tetap saya beriman gitu. Bukan Itu berarti saya belum. bukan meninggalkan kekristenan saya, bukan. Nah, dan nggak ada pikiran masuk Islam. Nah, pas merantau itu kan di Riau pulang. Nah, ternyata setelah Natalan itu udah selesai tahun baru lah. Kan sekaligus itu dia. Dipanggil lagi sama bos saya nih yang ngurus kita di PT. Salah satu nama saya disebutin. Nggak tahu udah entah apa, saya nggak tahu entah. Saya sih waktu itu ngerasanya ada orang minjam duit pakai nama saya. Minjam duit buat pulang ke kampung. Saya rasa begitu. Karena kabarnya itu kayak sedikit-sedikit saya dengar kayak gitu. Yeah. Nah, saya nggak tahu pelakunya siapa. Akhirnya saya balik kan. Tapi waktu itu saya dialihkan kerjanya bukan nanam di kompartemen, tapi di nursery. Kerja di nursery waktu itu lewat bibit tanaman. Nah, disitulah saya ketemu teman orang Islam. Dan ceritanya itu rada aneh gitu. Ya, gimana? Jadi saya berangkat 5 orang nih, orang Mentawai, termasuk abang saya salah satunya. Nah, terus kita di mes itu dikasih mes, kamarnya itu sekitar 4x4 lah, berlima 4x4 ya. Kecil banget. Bagi kita ya udahlah, yang penting ada buat ganti pakaian gitu kan. Tidur mau di sini, mau di bawah dipan bawah kan. Nah, suatu hari jadi mes sebelah itu ada mes sebelahnya itu 2 kali lipat besarnya daripada yang kita huni. Oke. Nah, dan mes sebelahnya itu saya diamanahkan kamar itu ke saya. Jadi saya tinggal dong di situ sendiri. Itu yang aneh tuh menurut saya. Jadi saya sendiri, teman saya berempat. Seharusnya mereka di sini berempat, saya di sana sendiri, gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya rezeki ya. Saya juga nggak mau tukaran. Saya pengen yang luas gitu. Nah, dengan saya punya kamar itu, karena saya kan ngantar bibit ya setiap hari. Nah, ada ketua kru itu punya anggota untuk saya kasih bibitnya, dia koordinasi ke saya kalau ngantar bibit nyampe tepi kanal. Terus saya bilang, Pak, batas saya nggak sampai tepi kanal, tapi tempat di mana tudung bibit itu ditaruh ya saya taruh di situ. Kalau tepi kanal mah ambil sendiri, ntar dikasih rokok. Ya udah bagus kalau begitu. Lama-lama kan dekat ya. Namanya Pak Dadang. Nah, lama-lama karena udah dekat, anggota dia kan banyak tuh. Jadi mes dia juga full. Nginaplah dia, bilang aja dia ke saya, boleh nggak saya satu kamar sama kamu? Anggota saya kebanyakan. Saya pikir-pikir, ya enak juga punya teman, kata saya. Punya teman bukan orang kampung sendiri. Maksudnya, saya tuh pengen punya teman orang yang selain orang kampung saya, supaya saya tuh lebih banyak teman lah istilahnya, orang yang selain yang sudah saya kenal. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Tapi sama anak saya, ya udah nggak apa-apa, ajak aja. Ini sekamar. Nah, disitulah kita sering diskusi agama. Nah, saya pernah tuh ditawarin, kamu mau masuk Islam nggak? Buset, kok tiba-tiba Pak, tiba-tiba ngajak Islam, Bapak tuh mau nggak masuk Kristen? Nah, yang nggak mau ya udah, saya juga nggak mau, gitu kan. Nah, ya sering lah gitu saling istilahnya kayak bercanda gitu. Nah, suatu hari ini yang bikin saya tertarik sama salah satu bagian daripada Islam itu cuma bukan Islamnya malah. Jadi suatu hari saya diajak mandor saya itu, kan saya juga dekat sama mandor ya, datang ke mes jemput. Ham, ayo ikut ke, waktu itu nama saya dipanggilnya Hombing, tapi nggak apa sih, Ham aja saya ceritakan. Ayo ke ini, ke mes, ada apa Pak? Ada daging babi biasa. Nah, diajaklah saya ke mes. Nah, pas sampai mes, kan itu mandor nggak semua Kristen ya, ada juga yang Islam. Ya. Nah, ada tuh saya lihat kaligrafi tulisannya itu Assalamualaikum, tapi kaligrafi, dan itu menurut saya keren banget. Saya bilang sama mandor saya nih yang orang Protestan, Pak, ini bacaannya apa ya? Oh itu Assalamualaikum. Nah, dia juga mungkin dengar dari teman-teman kali ya. Oh iya, jadi kalau kita masuk harus Assalamualaikum, kalau itu kan orang Islam mandor. Oh siapa? Nah, pulang dari selesai makan itu, saya kan diantarin lagi.
balik. Nah pintu saya nih sama Bapak Dadang ini ditulis Bismillah pakai kapur. Dia punya kapur, ditulis Bismillah. Terus di dinding tembok saya itu ditulis Abatasa, ditulis apa namanya huruf hijaiyah. Sampai pokoknya itu mungkin anaknya lagi hafalan Iqra kali ya. Saya juga nggak tahu. Tapi yang tertarik itu ngeliat tulisan-tulisan. Terus saya tanya, Pak ini yang di pintu pasti Assalamualaikum kan? Oh enggak, itu Bismillah. Itu kalau Bismillah itu kalau kita melakukan sesuatu harus baca Bismillah nih. Di mandor Assalamualaikum Pak, sama tulisannya cuma beda gaya doang. Tulisan yang di sana ya beda dong kan, tulisan Arab kan bisa beda-beda juga maknanya. Oh gitu ya. Nah tapi saya nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba kayak pengen deh bisa nulis begitu. Oh iya, karena antum orangnya penasaran. Ya, terus bilang kan, Pak, lagi makan nih di kantin. Pak, kalau belajar itu berapa lama sih? Belajar nulis. Belajar baca itu, nulis itu berapa sih? Terus kata beliau, sebulan. Sebulan udah fasih kan? Seriusan, Pak? Terus kalau sebulan, saya mau dong diajarin begitu, boleh nggak? Kamu mau? Dia nanya tuh kayak, yakin kamu mau nggak? Kamu mau gitu? Ya mau Pak kalau Bapak mau ngajarin. Ya udah ayo. Itu posisi lagi makan nih, tapi udah habis, udah mau kelar, udah mau merokok gitu. Ayo, kemana? Ayo ke kamar. Ikut kan? Dia punya buku kosong, dia punya buku Iqra. Bayangin aja Keutan bawa Iqra. Saya nggak tahu kenapa orang Keutan tuh bawa Iqra. Kalau bawa Quran mungkin ya lah ya. Tapi kalau bawa Iqra tuh kayak nggak nyambung ya menurut saya kalau Keutan. Ini hurufnya. Itu juga sama yang di tembok katanya. Kan ditulis ini tembok tuh huruf hijaiyah. Nah, yang pertama diajari ke saya apa? Huruf alif sama harokat a i u an in un. Nah, jadi harokat tuh ada 4 katanya. Jadi ada kadang vokalnya a i u, kalau didobel jadi n. Jadi a i u n gitu. Oh begitu Pak ya. Nah, nanti hurufnya saya kasih nih. Ini a dulu ya, alif sama ba. Aba, kalau kamu balik ke sini jadi kalau bawah jadi i, abi gitu. Ya diajarin gitulah. Nah, setiap hari itu saya dikasih 2-3 huruf. Sampai suatu ketika, sampai saya belajar sampai do itu, saya ingat banget terakhir saya belajar sama dia itu huruf do. Do. Terus beliau ini izin pulang ke Palembang. Dia orang Palembang. Nyari anggota baru lagi. Yaudah, Bapak izin mau ke Palembang. Nah saya enaknya sama Bapak ini. Itu saya ngerasa kayak punya Bapak Mas. Saya ngerasa sampai-sampai saya tuh kayak nangis. Satu hari itu saya sakit, dipijitin, terus dinasihatin, kamu itu jangan begadang, kerja kamu tuh jangan berat-berat, jangan susah dikasih tahu. Itu udah kayak bapak saya sendiri gitu. Terus saya pikir bapak saya tuh nggak pernah begini Bang. Itulah. Nah terus sama beliau ini kalau sholat tuh ngedoain saya, ya Allah tambahkanlah rezekinya si Ilham. Pokoknya gitu ngedoain saya tuh kayak ngerasa tersentuh gitu, kayak ada ya orang agama lain ngedoain kita. Tuh. Tapi saya tuh ngeliatin, saya di atas nih, saya di ranjang, dia sholat di bawah. Saya ngeliatin dia ngedoain saya, saya duduk dengan tenangnya gitu di atas. Oh dia mau ya doain saya. Nah dia baik banget lah sama saya nih bapak ini. Nah pas dia pergi, ini yang paling ini lagi nih. Dia mau, kita kan pulang kerja, dia berangkat. Jadi kita papasan tuh di tengah. Kita pakai mobil Fuso. Dihentiin mobilnya. Ada Ilham nggak? Suruh turun dulu. Turun kan? Tungguin dulu. Titipin duit. Bapak mau ke Palembang dulu, mau cari anggota. Nanti Bapak tinggalin rokok juga tuh di atas. Kamu pakai aja hemat-hemat ya. Ya Pak. Dari situ saya kayak ngerasa benar-benar sudah punya bapak lah. Maksudnya bapak saya tuh nggak di kampung doang, ada juga di sini bapak saya. Tapi ini benar-benar kayak bapak saya beneran. Muslim lagi. Saya tuh ngerasa kayak, coba beneran bapak kandung saya begini gitu. Rasanya tuh kayak hidup saya tuh tentram, nggak dendam ya. Gitu. Nah,
Sampai ya orang-orang mandor saya juga bilang, bapak kamu Ham, ya, emang bapak saya bangga dibilang begitu. Nah, berangkat kan. Nah, saya dipesankan juga, kamu tuh tetap belajar itu ya, lancarin, nanti bapak pulang saya tambahin. Siapa? Kata saya. Pas sudah beberapa hari itu di Palembang balik, bawa teman baru, namanya Pak Ujang. Ini nanti ada sambungannya tuh ke sana tuh. Iya. Di situ udah belajar pulang dari Palembang. Kamu udah belajar sampai mana Ham? Ya saya belajar begini aja Pak. Jadi saya nulis tuh. Tadi saya bikin kata-kata ngasal gitu kayak dari huruf Arab itu. Apa aja terserah saya. Nah, yang penting bisa nyambung huruf, terus tahu huruf yang nggak boleh disambung. Iya. Gitu. Oke. Nah, udah selesai, udah kelar lah urusan itu kan. Kita mulai tuh diskusi agama kalau lagi gabut kan. Coba kamu kalau berdoa gimana sih? Saya baca doa bapak kami. Saya doa sampai selesai, tungguin sama dia. Terus doa Santa Maria. Nah, Santa Maria penuh rahmat itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, pas doa Santa Maria ditanya, "Tadi dulu, kamu kan tadi baca doa Santa Maria ya?" "Iya Pak." Nah, Santa Maria, Salam Maria gitu, liriknya itu. Kamu itu yang kamu sembah yang mana? Santa Maria, Yesus apa si Bapak? Ya Tuhan lah Pak. Ya Tuhannya siapa? Iya. Itu kan? Ya Tuhan. Tahu Tuhan nggak? Kalau saya kan sama Bapak ya kalau udah dekat ya. Iya, kalau Tuhan itu kan banyak hal. Tuhan itu maksudnya sebutannya banyak, nama Tuhannya. Nama Tuhan kamu tuh apa? Ya nama Tuhan saya itu kalau berdoa Pak, Tuhan, doanya ke Tuhan. Itu. Bukan Yesus Tuhan kamu. Mungkin saya nggak tahu maksud dia bertanya seperti itu apa. Apakah mau membenarkan bahwa Yesus itu, saya nggak tahu dah maksud dia. Tapi saya jawab, Yesus tuh diutus sama Tuhan Pak, saya jelasin. Nah, terus kita diajarkan Yesus yang tadi saya baca doanya Bapak kami itu supaya berdoa kepada Tuhan itu. Nah, namanya siapa? Ya namanya Tuhan. Tuhan itu yang tinggi di atasnya Yesus kata saya. Nah, saya nggak tahu istilah bahwa Tuhan itu ternyata sesuatu yang disembah ya. Nah, ada namanya gitu. Saya nggak tahu waktu itu. Jadi saya pikir waktu itu yang paling tinggi derajatnya di muka bumi, yang menguasai langit dan bumi ya Tuhan namanya. Itu doang saya pikir begitu. Yang Esa itu ya Tuhan itu kata saya. Kalau si Yesus kan dia diutus untuk ngajarin kita. Kalau Tuhan langsung kan kita nggak sanggup kalau diajarin langsung. Nah, tapi anehnya saya kayak nggak komplain kayak Yesus disalib berkorban juru selamat. Ya wajar lah, udah takdir. Saya kayak nggak kepikiran kenapa sih harus berkorban. Nggak, saya nggak kepikir. Tadi saya menerima pengorbanan dia itu benar-benar tulus. Berarti dia cinta sama umatnya. Makanya saya kalau ngomong cinta kasih, ya cinta kasih Yesus lebih tinggi. Karena dia sampai berkorban. Supaya menyelamatkan umat-umatnya kayak kita ini yang berdosa. Gitu. Waktu itu ya. Nah, jadi saya terimalah kalau pengorbanan itu tidak sia-sia. Nah, terus pas itulah saya dikasih tahu. Jadi Bapak Dadang ini dia ambil bungkus rokok tuh diplotekin jadi beberapa bagian. Terus diginiin. Ini Tuhan kamu namanya Tuhan. Ini Yesus dan ini di bawahnya kamu. Nah, ini kan Kristen nih. Nah, ini Islam. Kalau Islam tuh Tuhannya namanya Allah. Terus nabinya namanya Muhammad. Nah, ini saya di bawah. Saya sama kamu nih sama nih. Sama-sama bekerja, sama-sama pengen ngerido Tuhan, sama-sama ngikutin yang ngajarinnya. Kalau kami yang ngajarin kami Muhammad, yang ngajarin kamu namanya Isa, Nabi Isa kalau di kami sebutnya. Tapi kalau kalian disebutnya Yesus. Ya oke lah, nggak apa-apa Pak, kata saya. Nggak apa-apa, namanya dirubah juga nggak apa-apa. Yang penting sama orangnya. Nah kalau Tuhan kamu ini, Tuhan saya ini, kamu percaya nggak Tuhan itu Esa? Saya percaya Pak. Nah itu kalau digabungin, sebenarnya dia itu sama. Tuhan yang kamu sebut itu namanya Allah.
kamu ada Allah nggak di kitab kamu? Ada Pak. Saya memang ngerasa di kitab saya ada Allahnya, ada kata-kata Allahnya. Bahkan di beberapa lagu ada sebutan Allah gitu. Nah, terus di situ saya kayak mau nolak, tapi bener. Kok iya Pak? Kok bisa Pak? Iya, ini tuh kan sebenarnya Tuhan yang kamu anggap itu Tuhan, kan ada namanya. Mungkin kamu lupa kali namanya. Namanya itu Allah. Ya kali ya. Tapi nggak mungkin sih. Tuh. Saya terima, tapi saya nggak mau terang-terangan depan dia. Saya nggak mau kayak merasa bahwa saya itu Kalah. menerima pendapat dia, nggak mau saya. Apa gengsi lah istilahnya. Tapi benar Pak Edi, Yesus sama Muhammad saya terima Kak. Kerjanya sama nih, ngajarin kita. Muhammad ngajarin Bapak, Yesus ngajarin saya, benar. Iya. Saya akui, ya Nabi. Terus dia sebutin juga Nabi yang lain, Nabi Yusuf. Nah kalau Nabi Yusuf tuh, kalau Yusuf, nama Yusuf malah di saya, Yusuf itu suaminya Maryam. Oh iya, itu bapaknya ya. Joseph. Ya. Joseph. Nah, dia sebutin lagi Nabi Ibrahim. Oke. Nah, kalau kan Abraham ya, Bapak Abraham. Ya benar. Oh, Bapak tahu ya? Ya itu kan setiap orang ada beda-beda istilah aja. Nah, situ saya juga berpikir ternyata Islam sama Kristen itu sama ya. Cuma beda istilah. Gitu. Nah, di situ saya juga tidak tertarik masuk Islam, malah nggak tertarik masuk Islam. Saya pikir, oh ternyata sama, cuma beda istilah dan cara menyembah. Oke. Kalau di Kristen kan, saya kalau menyembah, ya mungkin tidak sujud, tidak ruku ya. Tapi ada sesi di mana kayak kita itu berlutut, Iya ada. ya kan berlutut, terus berdiri, terus duduk, ya kan. Ada itu sesi. Tapi nggak ada sujud, nggak ada ruku, cuma berlutut ya gitu aja lah. Berarti di situ masih nggak mau gitu. Nggak mau dong, saya ngapain sih berubah-ubah agama? Atau keluarga saya juga Kristen, gitu kan. Oke. Nah, pas suatu hari saya ditanya lagi, Ham, kamu kenapa sih masih umur segini kerja? Umur waktu itu masih 15-16 lah. Saya tuh gini Pak, saya pengen cari kerja, saya pengen kerja supaya saya dapat uang buat saya bisa sekolah. Tapi ini rahasia saya Pak, abang saya aja nggak tahu. Emang iya? Emang kamu masih pengen sekolah? Masih Pak, saya tuh nggak mau jadi kayak yang lain, saya tetap pengen sekolah. Tadi kamu pengen sekolah sendiri? Pengen. Makanya saya pengen bekerja. Cuman sekarang kan udah kecanduan rokok ya, jadi duitnya nggak kayak tabung-tabung. Nah, bapak ini nawarin, kamu mau nggak bapak sekolahin? Saya pikir, kalau bapak sekolahin saya kan berarti duit bapak yang keluar. Saya nggak mau. Enggak, ini nggak ngeluarin duit kok. Bapak punya sekolah yang nggak bayar. Tapi di Jakarta, kamu mau nggak? Ya, tanya aja sama bapak saya Pak. Di telepon bapak saya langsung. Saya tuh, jadi kebetulan memang saya tuh pernah nelpon di HP dia pakai nelpon bapak saya. Dia nelpon. Dia cerita lah, Ilham ini udah kayak anak saya sendiri. Selama ini kan kami sekamar. Cerita gitulah. Nah, saya pengen dia ini sekolah. Bapak kira-kira setuju nggak saya bawa ke Jakarta? Kayak negosiasi gitu. Nah, saya dengerin nih di bawah. Terus coba kasih ke Ilhamnya. Kamu serius mau sekolah? Ya serius Pak, dari dulu juga saya pengen sekolah. Ya udah, kalau kamu pengen sekolah. Nah, bapak saya itu niatnya kenapa ngebolehin saya? Karena dia itu takut kalau saya itu kabur gak balik kampung. Jadi lebih baik saya bolehin, tapi ada sesi waktu beberapa tahun balik. Ya udah, nanti kamu pulang sama Pak Dadang. Ternyata sebelumnya udah setuju di pas mereka teleponan berdua ini. Kamu pulang, ngambil jasa kamu, nanti saya legalisir. Tapi kamu kesininya sama Pak Dadang, jangan sendiri. Siapa? 2 hari dari itu langsung pulang kampung, ambil ijazah. Saya baru ngeh, Pak itu sekolahnya sekolah Islam, sekolah umum. Ya ada Islamnya, kayak gitulah. Ada Islamnya kayak gitu. Tapi ada umumnya juga, ada umumnya. Ini sekolah Islam, memang ada pelajaran umumnya. Oke, oh iya. Tapi dia nggak ngomong kalau nggak ada Kristen gitu. Ya udah, saya terima lah.
Nah, bapak saya ini feeling juga, jangan-jangan di pesantren ini. Cuman karena ngomongnya kan sekolah, ya udah sekolah, kita nggak ngomong pesantren gitu kan. Nah, kelas ambil itu saya cuma 2 hari di kampung, Mas. 2 hari, balik lagi ke Riau, langsung ke Rupat. Nah, baru dah tuh dari Rupat kita naik pesawat ke Jakarta ya. Ternyata kita itu sekolahnya di Pondok Cabe waktu itu. Kebetulan adik ini, adiknya Pak Dadang ini, kepala sekolah di situ, MTS. Dan itu ada asramanya, Mas. Pas saya masuk, nah saya tuh gak dibolehin tuh pakai celana pendek. Jadi celana pendek saya ini gak saya bawa. Pakai aja bang, katanya nggak boleh pakai celana pendek. Kasih bang saya semua. Nah, pas saya masuk, saya lihatlah santri itu pakai baju putih, pakai kopiah, pakai sarung. Putih semua. Emang mungkin outfitnya emang hari itu harinya baju putih ya. Saya tuh kayak, saya gabung sama orang begini. Saya tuh deg-degan tuh. Kalau nggak apa-apa lah, jadi saya coba kalau saya. Masih agak berani tuh. Besoknya saya langsung diantarin tuh ke ruang TU, suruh ngisi formulir MTS. Nah, mau ngomong kan saya MTS kelas 1 ya. Oke. Meskipun umur sudah agak 16 itu, 16 tahun. Tahun 2013. Udah isi formulir, saya dikasih seragam sama bapak adanya Pak Dadang ini. Batik, celana sampai dikecilin, dipasin nama badan saya semua. Seragam, kasih baju olahraga. Pokoknya lengkap lah. Kan. Besoknya itu hari Jumat. Pas sholat Jumat lagi. Besoknya itu hari Jumat. Nanti besok kamu lantai atas ya MTS. Ditanya aja kelas 1 di mana. Siapa? Pas besoknya hari Jumat itu suruh pakai celana putih sama batik. Saya udah mandi tuh, udah mandi. Sarapan. Terus saya masih bingung. Ini saya kalau ke sana nanti ketemu lagi orang yang kayak semalam kata saya. Saya ketemu yang bersarung, ketemu nggak mau lah kata saya. Hari Senin aja kata saya. Saya mau lihat dulu lingkungannya. Oke. Malamnya itu bapaknya nanya, kamu nggak sekolah ya tadi ya? Enggak pak, tadi saya nggak tahu sekolah kayak gimana. Oh ya udah. Nah di Sabtu itu kan masih sekolah ya. Sabtunya saya nggak masuk lagi. Oke. Tapi mereka ini sekolah tahu kalau anda belum bukan Islam gitu. Tahu. Tahu. Oke. Nah bapak ini ngakunya ke sekolah, saya mualaf. Dan mereka bilang alhamdulillah. Pas mereka ngomong alhamdulillah itu, wah mereka nyambut ya. Kayak gitu saya pikirin, mereka senang ya kalau saya mualaf. Tapi saya nggak tahu mualaf tuh ternyata orang yang baru masuk Islam. Saya nggak tahu istilah mualaf itu. Beberapa hari kemudian bapak saya nelpon, gimana di sana? Ini kayaknya lingkungan pesantren ya pak. Ya asrama, emang asrama itu. Tapi orang Islam semua pak. Nah itu masalahnya. Nanti kan kamu di sana disuruh ikut kegiatan di sana, ya ikut aja nggak apa-apa. Tapi kan iman kamu tetap Kristen. Nanti kalau udah selesai sekolah juga kan kamu tetap Kristen. Nggak apa-apa ikut sholat, ikut belajar, ya nggak apa-apa, ikut aja. Ya rencana saya sih begitu pak. Saya memang rencananya begitu. Jadi ya ikutin aja apa yang ada di sini gitu. Oke. Yang penting sekolah kan. Saya kan niatnya memang sekolah. Pada akhirnya. Nah, pas beberapa hari gitu, saya memang nggak masuk sama sekali tuh di kelas. Oke. Karena saya masih menghindari ketemu, pasti mereka berpeci. Dan apakah saya takutnya dibully, gitu kan? Maksudnya bukan dibully ya, kayak terkucilkan lah istilahnya. Si ibunya ngomong istrinya bapak iparnya Pak Dadang ini. Paling Ilham maunya di itu kali ya, ada kiai itu yang bisa ngaji, yang kiai gede lah, nggak tahu siapa gitu kan. Terus kata bapaknya, oh, itu malah lebih ini lah, yang lebih kental lah pesantrenannya. Terus ditawarin lagi, kamu mau nggak yang khusus cowok? Nah, kalau khusus cowok mau saya bu, kata saya. Dicari lah itu di Google, pesantren khusus cowok yang nerima mualaf. Nah, ketemu pesantren yang di Kedaung, di Pamulang. Yang saya mondok di situ tuh.
Ketemu, dekat sini nih. Nggak jauh, udah masih sama-sama Tangsel kan. Kita samperin malam itu juga. Bawa baju kamu, ntar kita kesana. Ya. Bawa baju, sampai situ, saya bisikin lah Pak Dadang. Tapi memang boleh Pak, belajar doang, nggak masuk Islam. Habis itu mah bebas, gitu kan. Datang, bawa aja kan kita telepon kan kata, bawa aja ke sini. Datang, udah ngobrol. Ada tuh pelangnya tuh YPMS kan. Nah si bapak ini inget Pak Dadang ini, kayaknya Pak Ojang punya anak juga tapi di Jakarta, kayaknya mirip deh namanya ini. Ditelepon, Pak, anak bapak itu sekolah di mana sih? Apa nama pesantrennya? Apa nama yayasannya? YPMS di Pamulang, Kedaung. Iya. Siapa nama anak bapak? Jaki ya. Tanya sama ketua yayasan, Pak ada yang namanya Jaki nggak di sini? Ada. Orang mana? Orang Palembang ya? Iya. Panggil. Bapak kamu namanya Ujang ya? Iya. Difotoin anaknya. Ini anak bapak. Iya. Itu anak saya. Kamu temanin. Gitu. Anak saya tinggal di sini, kata Bapak Dadang ini kan. Kamu temanin ya? Iya Pak. Punya teman tuh, saya langsung punya teman. Nah, terus saya sepulang mereka ini, kan saya ditinggal nih, udah selesai lah salaman pulang. Saya bilang sama Bapak Ketua Yayasan, Pak, saya boleh nggak belajar aja? Udah belajar aja, emang di sini dapat belajar. Siapa aja boleh masuk katanya. Kita nggak mandang agama, nggak mandang latar belakang, miskin kaya, nggak. Emang semua gratis di situ. Bisa dikasih peci, dikasih sarung, dikasih toko. Bahkan saya dikasih lemari yang masih khusus kosong gitu. Nggak semua santri yang datang ada lemari. Antum dikasih privilege gitu ya. Saya tuh VIP lah. Ya, VIP. Tapi itu masih ikut kegiatan Islam, tapi nggak beragama Islam waktu itu. Ya, waktu itu saya bilang semua belajar aja. Cuman saya ini sama ketua yayasan, ternyata ketua yayasan juga mualaf. Oh itu. Ya, jadi dia kayak ngerti gitu perasaan saya. Saya bilang saya belajar aja Pak ya. Ya. Nanti malam kamu ikut itu ya. Dan sini kan kegiatannya kalau malam tuh jam 12 bangun sholat. Nanti jam 2 bangun lagi sholat tahajud. Nanti ada lagi sholat subuh jam 4. Dan itu kamu harus bangun semua ikutin. Saya datang ke sana itu baru belum sampai sejam tidur. Udah ngantuk kan. Bangunin nama teman saya nih. Ayo Ham, bangun. Nih kamu belajar dulu sama saya ya. Ya, berat banget mas. Saya tuh kayak, apa sih malam-malam begini bangun. Belajar wudhu. Saya nggak tahu lah bacaan wudhu, penting saya tahu diajarin gerakannya. Terus dikasih tahu nanti ada sholat sunnah, kamu ikutin saya ya. Sholat sunnah itu gimana? Udah kamu, kalau saya gerak, kamu ikut gerak. Oke? Udah ikut sholat. Saya nurut. Saya pengen bisa gitu, supaya saya nggak kaku-kaku banget kan. Ya, 2 hari, 3 hari, mulai biasa tuh. Mulai biasa. Dan lama, beberapa hari, seminggu gitu kan. Saya ngerasa, kenapa ya orang-orang anak-anak tuh susah dibangunin? Saya memang awalnya susah dibangunin, tapi kok saya lebih suka yang kayak belum dibangunin, kayak mau ngomong bangun gitu. Kita udah bangun. Nah, saya pengen begitu. Nah, saya bisa ngelakuin hal itu. Jadi orang mau baru naik tangga nih, yang bangunin, saya bangun. Dan saya tuh kayak lama-lama senang sholat. Senang. Nah, yang Iqra tadi kan saya lanjut di situ ya. Saya lanjut, dan benar mas, saya belajar itu sebulan. Sebulan udah Al-Quran. Jadi Iqra 6 tuh saya nggak pakai Iqra 6, saya langsung ke Al-Quran. Jadi Iqra 6 saya itu langsung Al-Quran. Udah bisa baca berarti? Udah bisa. Sudah bisa baca. Saya langsung mikir, benar juga ya kata Pak Dadang. Berarti dia nggak bohong nih. Betul. Sebulan tuh, saya udah mulai ngapal-ngapal Al-Fatihah, Anas, kayak gitu. Udah, supaya saya bisa baca sholat. Oke. Nah, dan yang paling gampangnya itu gini mas, saya kan disitu kan suruh puasa Senin Kamis. Puasa apa sih?
Saya kira puasa itu cuma nggak boleh makan tapi boleh minum. Ternyata nggak boleh semua. Ya nggak ngerti nih saya puasa. Itu saya tiba-tiba nemu buku tentang puasa. Ada orang nyapu nih. Ada LKS tentang puasa. Pokoknya gitu-gitu aja, Mas. Saya kalau pengen belajar sesuatu pasti ada bukunya, kemudahannya. ada kemudahannya gitu. Terus saya pengen tahu tuh pas sholat dari awal sampai akhir tuh orang baca apa itu. Saya kan selama ini cuma diajari gerakan doang. Allahu Akbar aja kan. Nah, saya pengen tuh belajar itu. Saya pengen tahu gitu. Saya tinggalin, buku saya kan ketinggalan di masjid. Nah, sama orang yang biasa ngajarin saya ngaji itu ditulisin dari takbir sampai terakhir lah. Jadi urut sampai itu bacaannya kan. Ini buku kamu ya? Iya bang. Kamu kalau mau ngapalin bacaan sholat, saya tulisnya di sini ya. Oh iya bang, mana tulisannya bagus. Senang tuh saya hafalin sampai sekarang saya pakai itu sholat. Tapi masya Allah sih dia. Jadi amal jariah ya. Amal jariahnya bagus. Sampai sekarang saya pakai tuh bacaan dia. Oke. Jadi saya mulai berpikir untuk bersyahadat itu. Awalnya saya minta, sebelum syahadat saya minta disunat. Jadi saya baru berapa bulan. Oh, minta sunat duluan. Gitu. Ya, karena saya yakin kalau sunat itu nggak dosa. Kalau di Kristen nggak dosa. Karena Nah, itu sunnah juga kan di Kristen juga ada ya, sunat juga kan. saya lihat di Alkitab itu Yesus disunat. Nah, kan berarti kan kita harus ngikutin Yesus dong. Nah, Pak, saya boleh nggak disunat? Lah boleh, kata ketuanya. Kamu mau disunat? Ya. Mau, kata saya. Oh itu nanti saya ngomong ke TU, nanti kamu diantarin. Diantarinlah ke rumah sakit. Mana gitu saya. Antarin, sunat. Saya ada kelar sunat, udah sembuh, senang tuh saya. Oh, enak ternyata ya sunat ya. Terus udah, saya itu nggak kepikiran mau syahadat. Tapi lama-lama karena kelamaan ngikutin. Jadi saya lebih yakinnya, saya punya guru saya itu setiap habis maghrib itu kan kita waktunya panjang ya, kayak Isya itu kan kita jam 12 ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, habis maghrib biasa kan makan malam. Ya, beliau ini suka ngomong gini nih, sampai viral itu kata-kata dia, beliau itu terkenal kata-kata dia. Nasinya belum matang, cerita dulu, kayak gitu. Ya kita cerita dulu, emang senang dengar beliau cerita. Nah, beliau ini kalau cerita tentang Yesus, cerita tentang Nabi Muhammad. Pokoknya kebanyakan kalau nggak salah itu misalnya yang saya rasa, yang lebih mungkin saya suka perhatiin, itu cerita tentang Yesus. Yesus disalib, Yesus kenapa diangkat ke langit. Nah, pas beliau cerita nih, ada cerita yang ternyata agak kurang pas nih di cerita Kristen saya. Jadi saya, oh Islam tuh ternyata tidak sama ya. Iya. Dari cerita ini aja udah beda gitu kan. Dulu kan sebelumnya kan saya samain kan. Oh tidak sama ternyata ya. Terus dia cerita ternyata Yesus tuh sebelum disalib sudah diangkat. Kalau di Islam ya. Tapi kalau di kita kan Yesus disuruh bangkul kayu itu sampai ke Gunung Golgota, sampai di Palu ya kan. Nah, menurut kayak Kristen ya. Tapi ini beda. Dan saya yakin bahwa Yesus diangkat itu Bapak ini ngomong gini Ustadznya. Dan itu semua itu kejadian itu atas izin Allah. Atas izin Allah itu saya merasa ya benar juga sih kata-kata itu, kalau Allah nggak ngizin, nggak terjadi. Gitu. Ya benar juga ya. Kalau Allah nggak izinin ya nggak terjadi. Allah kan kuasa ya. Iya. Tuhan kuasa. Ya, kalau Allah mau dia disalib dulu baru diangkat ya bisa. Yesus langsung diangkat juga bisa. Tapi menurut saya Allah itu nggak mungkin menghinakan nabinya tuh sampai suruh gotong, tendang-tendang terus dicambuk-cambuk sampai disalib baru diangkat, biar apa gitu. Tapi lebih masuk akal kalau Allah itu merubah wajahnya yang memiripkan wajah pengkhianatnya itu, lalu si Yesus sendiri diangkat. Dan itu lebih masuk akal, kayak Allah itu harusnya begitu, menipu orang jahatnya. Gitu. Ya masuk akal sih. Dan kata-kata dengan izin Allah itu suka saya pakai. Kayak
kamu udah makan belum? Udah. Terus mau nambah lagi nggak? Pokoknya kalau saya ada sesuatu yang saya nggak bisa jawab, saya bilang udah izin Allah. Lakukan karena Allah. Ya, lakukan karena Allah. Karena kadang kalau untuk ilmu tauhid kan harus karena Allah kan. Kalau dulu kan saya karena Tuhan ya. Nah sekarang tuh karena Allah. Apa sudah kayak kamu kenapa sudah di masjid? Ya karena Allah. Kamu kenapa harus sholat? Ya karena Allah. Dan saya suka pakai kata-kata itu. Ternyata saya nggak ngerasa, saya nggak sampai saya sadari itu kayak saya tuh sedang ikut Islam loh. Gitu. Saya nggak tahu secara praktek gitu. secara praktek. Tapi belum resmi nih kan. Belum. Ya. Dan saya tuh kadang-kadang nih ada ayat Al-Quran yang cocok sama saya nih. Ketemu teman yang bebal gitu. Dan cocok sama ayat itu. Saya suka cocokin gitu. Kasih tahu teman kamu sholat. Kamu itu kalau dikasih tahu urutun urut. Pasawa'un alaihim mahjartahum. Tahu nggak yang di ayat itu? Allah berkata kepada orang Yahudi. Mereka sama saja. Mau kamu ajak kebaikan, mau enggak. Mereka tidak beriman, kayak gitu. Mau kamu begitu, sumum mukmun umyun. Jadi saya tuh kayak suka-suka saya, kayak ada ayat yang bagus, saya pakai buat teman-teman saya, karena mereka kan Islam kan, mereka pasti yakin dong sama ayat Al-Qurannya sendiri. Ya saya sengaja pakai itu supaya kalau mereka dikasih tahu dengan ayat kan mungkin lebih, karena mereka beriman, mungkin lebih cepat gitu. Okay. Nah teman-teman tuh sampai kamu tuh kok lebih paham? Ya, saya baca ada bukunya, ada kitabnya. Ente nggak hafal. Saya suka, makanya ada yang kadang-kadang nggak mau ngobrol sama saya kalau suka ngeluarin ayat gitu. Oh, iya. Padahal saya tuh waktu itu bukan berdakwah ya, bukan berceramah, tapi emang sengaja pakai ayat mereka sendiri supaya mereka lebih patuh, kayak gitu maksudnya. Oke itu. Nah, dengan cerita-cerita begitu, dengan keyakinan-keyakinan begitu, lama-lama saya tuh udah Islam ya. Saya ngerasa saya Islam ya. Saya udah ngerasa saya Islam. Nah, saya tuh kalau sholat tenang. Dan bahkan ada maksudnya beberapa masa gitu saya sholat kangen. Jadi habis sholat maghrib kan tidur ya. Tidur kan nunggu sholat isya ya. Kok lama ya sholat isya? Saya tuh pengen sholat gitu. Saya tuh nggak mau, kalau sholat isya kan 4 rakaat ya. Tapi kalau kita masuk masjid harus sholat sunnah dulu 4 rakaat. Dan itu saya nggak mau ketinggalan tuh sholat sunnahnya itu. Padahal masih krisis. Pokoknya harus full sholat saya. Okay. Saya pengen full. Nah, habis sholat isya kan ada sholat sunnah tuh, Ba'diyah. Saya harus sholat itu. Sholat nanti ikut ngaji Yasin. Setiap hari kita Yasin pokoknya. Nah, nanti habis itu kita tidur lagi. Nunggu jam 2 sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu kan ada mihrab ya. Nah, kita suka rebutan mihrab nih. Nah, kalau saya nggak sampai ke mihrab, berarti saya telat. Nah, jadi saya harus sampai ke mihrab. Jadi saya baru orang bangunin, saya udah wudu, baru saya ke mihrab. Berarti saya berhasil nih dapatin mihrab. Kalau saya berhasil dapatin mihrab, berarti saya bangun pertama. Oke. Terus, kadang-kadang kan mandi dulu ya. Nah, kadang-kadang kalau saya mandi nih cepat-cepat. Ternyata pas saya nyampe masjid, ya udah ada orang. Kecewa tuh, tapi nggak apa-apa deh. Oke. Ya, besok harus bisa. Ada suatu ketika saya habis sholat isya. Habis sholat isya tuh mau dibangunin sholat tahajud ya. Biasanya kan kalau di pesantren ini, tuh sholatnya disiram. Disiram pakai air kalau susah dibangunin. Dan saya waktu itu tidak kena air, tidak dibangunin. Tahu-tahu udah pas dibangunin itu subuh. Saya ingat dong, lah kok subuh? Bukannya tahajud ya? Kan saya lagi istiqomah mau tahajud nih, gitu kayak pengen gak mau ninggalin sholat satupun yang ada di sini pokoknya. Saya kayak, siapa sih yang bangunin tahajud? Ada, saya ketemu lah orangnya. Bang, saya kenapa nggak dibangunin sholat tahajud? Udah dibangunin, kamu udah bangun, udah sholat. Kagak, saya nggak sholat, Bang. Saya itu sholat isya, habis itu tidur. Dan saya bangun-bangun sudah dibangunin lagi tuh bangunnya subuh. Okay. Saya nggak tahu tuh, saya tuh kayak kecewa banget gitu. Terus saya ulang lagi. Nah, itu masa-masa rajin saya. Dan saya kangen tuh masa-masa itu. Karena sekarang kan kadang-kadang ya kalau ketinggalan biasa aja. Terus nggak kayak dulu lah kagetnya gitu.
Akhirnya saya penasaran nih, kan panjang antum banyak kegiatan Iya. kan di yang udah antum lakuin dalam apa yang bahkan seharusnya seorang muslim lakuin kan. Melakukan. Tapi antum belum berikrar syahadat kan pada saat itu. Nah. Itu ceritanya gimana? Maksudnya kapan antum yakin bahwa Pas saya udah yakin Allah itu Tuhan? Gitu? yakin, ya sebenarnya saya udah yakin Allah itu Tuhan ya. Oke. Nah pas di situ. Jadi apa namanya, kita kan sebenarnya kalau di pesantren itu lebih mengutamakan ilmu tauhid ya. Dan karena memang di awal juga saya sudah cuma beda nama doang waktu itu kan, beda Iya, tahu. Tuhan. Waktu itu. Nah saya mulai ngerasa nih, kayak saya harus syahadat deh. Oke. Nah saya nggak berani nih curhat sama teman-teman saya nih. Iya. Saya takutnya kalau saya curhat malah dibilang gini, oh berarti selama ini kamu mata-mata ya, gitu bilangnya. Terus nggak tahu dia ada teman dekat banget, jadi saya percaya nih sama dia nih. Bro, kalau kita Islam, ada orang Islam nih baru masuk Islam, dia cinta Islam, dia suka Islam, tapi dia nggak syahadat, nggak perlu syahadat karena dia udah cinta. Kira-kira ini menurut ente dia sah nggak Islam? Ya sebaiknya sih dia syahadat sih, kata teman saya tuh. Sebaiknya sih dia syahadat. Karena kan memang kalau orang masuk Islam yang tadinya non-Islam itu dia harus meyakinkan ke kita juga. Ya gitulah kira-kira. Nah, sebaiknya harus Islam, harus syahadat gitu. Nah, timbullah rencana saya ini nanyain ke guru saya langsung, ke guru agama saya. Nah, pas banget tuh besoknya pelajaran beliau. Nah, saya kan duduk nih, saya di sini, saya paling pojok, teman saya yang paling pojok lagi di sana. Yang ada teman saya di sebelah sana. Dia nanya, "Pak, dan saya tuh nggak pernah ceritain ke dia kalau saya itu nggak syahadat." Dia nanya gitu, "Pak, kalau ada orang Islam masuk Islam tanpa syahadat itu sah nggak?" Terus saya langsung, itu kan yang mau saya tanyain tadi. Gak jadilah kata saya. Udah berarti dijawab. Ya dijawab sama beliau. Secara batin mungkin sah kali ya. Tapi saya nggak yakin. Karena dia nggak bilang itu sah. Dan lebih afdol sih dia bersyahadat ada yang nyaksiin. Karena itu kan ikrar ya. Jadi ikrar itu namanya harus ada yang saksi. Minimal 1 atau 2 orang. Oke. Habis itu saya, ya udahlah berarti saya harus syahadat. Saya turun lah, nungguin beliau nih pulang depan pintu kamar dia. Udah pulang, izin Pak, saya mau nanya nih sebentar. Saya mau ngaku nih Pak ya, saya kan selama ini belum syahadat. Selama ini saya sama Pak Syukur tuh hanya belajar. Jadi beliau membiarkan saya belajar. Nah, saya sekarang sudah yakin Islam itu benar. Saya mau syahadat. Oh ya sudah. Nanti disyahadatin sama Bapak. Mungkin lebih atasannya kali ya. Namanya Pak Masrud. Lalu beliau saya curhat begitu. Lah ayo. Kamu masih ganjil nih memakai Islaman kamu. Masih lah Pak. Ayo masuk. Wah, ajak ke kamar. Syahadatin dulu. Saya kan udah lancar Mas ya, baca syahadat. Kan kalau di situ kan diajarin ta'awuz basmalah syahadat. Ta'awuz dulu, baru bismillah, baru syahadat. Kalau kita baca doa. Jadi syahadat tuh lancar saya. Tapi pas beliau tuntun itu kayak saya, saya kayak nggak bisa ngucap. Jadi saya ngomongnya agak belepotan gitu. Saya kayak langsung bergetar hati saya gitu kan. Mau nangis tapi saya tahan, saya nggak mau nangis kan, malu kan. Terus didoain sama beliau, dikasih nama Ilham. Setelah saya punya nama Ilham, Muhammad Ilham sih. Nah, senang ya? Senang, kayaknya saya habis itu Mas. Saya nih keluar dari kamar. Saya tuh kayak ngeliat situasi di lingkungan saya, kayaknya saya paling bahagia deh. Padahal saya tuh orang kampung jauh, terus nggak punya saudara, nggak punya orang sekampung di sini. Tapi kayaknya saya paling bahagia gitu, kayak keadaban hidup saya, kayak gitulah kira-kira. Saya memang nggak punya utang, nggak punya masalah. Tapi biasanya kan ada yang kayak
sesuatu pikiran kita yang membebani kita gitu. Tapi saya kayak plong aja gitu mas. Insya Allah. Nggak bisa digambarkan lah Ya. kenikmatan itu kan. Nah disitulah saya udah syahadat Iya. Itu di tahun berapa itu? tahun 2015. 2015 ya. Jadi saya masuk di situ tahun 2013, baru syahadat tahun 2015. Berarti selama 2 tahun itu antum ikut kegiatan Islam, baru masuk belajar. Niatnya belajar kan. Belajar ya. Tapi, Kan, nah pas bapak saya nelpon, itu keluarga antum ngasih tahu sendiri atau nah saya kasih tahu sendiri itu. antum ngasih tahu ya? Bapak saya nelpon, ngomong gini, selamat Natal nak. Ya Natal ya Pak, saya bilang gitu. Ya Natal ya Pak. Wih, kalau nggak gini saya bilang, oh selamat ya Pak. Saya nggak mau ngomong selamat Natal nggak mau ada sama selamat Natal. Kalau nggak selamat Natal ya Pak. Gitu aja. Kan nggak boleh kan kita. Terus gimana tuh? Ada punya poin pentingnya dia ngomong gini. Terus gimana kamu nanti di sana masih ikut kegiatan Islam kan? Ya masih lah Pak, lingkungannya begini. Nah tapi begini Pak, saya mau sampaikan, tapi mungkin Bapak terima atau enggak. Kalau secara agama saya lebih sekali lebih suka beragama Islam. Dan kalau bisa, ya Bapak juga mungkin kalau agak penasaran sedikit baca-baca lah tentang Islam. Kan Bapak saya suka baca, dia suka mikir kan. Oke, terus Kalau saya ada kesempatan juga saya mau ngajak Bapak sih. Itu juga kalau Bapak mau. itu baru masuk Islam udah ngomong kayak gitu. Udah beberapa bulan lah Bulan, ya. setelah sadar itu. Oh ya udah sih ya udah sih nggak apa-apa kata Bapak saya. Tapi kalau bisa kamu jangan keluar ya. Itu sih pesan Bapak saya. Ya, Kamu jangan keluar Islam lagi ya. Wih, Itu sih pesan Bapak saya. Karena Bapak saya bilang gini nih. Kalau kamu keluar itu namanya mengkhianati agama. Jadi nggak boleh pindah-pindah banyak. Kalau mau pindah sekali aja. Ya gitulah kalau prinsip di kampung saya. Oh ya makasih Pak. Saya kira Bapak bakalan marah. Ya nggak apa-apa, itu kan keyakinan masing-masing. Bapak saya juga sih rasional sih kalau mikir. iya. Ya udah, akhirnya udah tuh saya lega. Ya tuh. Sampai sekarang ya, Masya Allah. Sekarang alhamdulillah. Tapi sampai sekarang keluarga masih berhubungan, Masih. dan ada kabar terakhir nggak? Dia mau masuk, ada penasaran sama Islam gitu. Nah, Bapak saya kemarin beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu lah, itu baru meninggal. Oh meninggal, Itu saya nangis banget saya kayak putus asa gitu mas. Kayak kenapa sih Allah itu nggak ngasih saya kesempatan buat ketemu Bapak saya? Soalnya kan baik ya. Ya minimal dia setidaknya ngucapin syahadat lah gitu mas. Itu aja sih keinginan saya, nggak pengen yang lain kan. Itu aja sih. Oh ya, jadi saya juga keluarga masih belum memeluk Islam, masih hidup sih alhamdulillah. Tapi ya memang kerasa banget sih kalau seandainya nanti, saya nggak kebayang ya kalau seandainya nanti mungkin salah satu orang tua saya ibaratnya pulang tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman saya terhibur dengan satu ayat yang Allah bilang dalam Al-Quran kan. Allah bilang kan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamul bil muhtadin. Jadi kata Allah, hidayah itu prerogatifnya Allah gitu. Ya. Artinya memang secara secara mutlak ya hidayah milik Allah gitu. Tapi kita sebagai manusia yang berusaha kan gitu ya. 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 Tapi sedih ya. Sedih banget ya. Saya mas sebelum sadar, saya pernah nyoba-nyoba. Jadi karena saya masih belajar ya, jadi saya coba beberapa hari nggak sholat. Kan belum sadar kan, beberapa hari nggak sholat. Terus kok saya kosong ya? Iya, oke. Kok saya kosong ya kata saya. Nah terus saya sholat lagi tuh, rajinin sholat, rajin 5 waktu. Kayak saya tuh kayak punya kekuatan gitu mas, kayak apa namanya, tidak ada keraguan kayak mau ngapain. Saya ditanya nih sama teman saya, sama di atas saya lah, kamu itu kalau sholat apa sih yang kamu rasain? Terus saya bilang, saya nggak tahu saya ngerasain apa, yang penting saya kalau sholat hati saya enak, hati saya itu nyaman gitu. Kalau nggak sholat malah saya ngerasa kosong, kayak habis melakukan sesuatu dosa lah, kayak habis nyolong misalnya, atau habis mukul orang, saya ngerasa bersalah dong.
Nah kayak gitu rasanya. Insya Allah ya. Oke. Berarti antum sekarang bina di MHC ya? Di Ya. Mualaf Hijrah Center ya? Ya, malam Insya Allah ya. Oleh Bang Hegar ya. Insya Allah ya. Dan di sini kegiatannya antum lumayan padat ya, masih banyak kan untuk beragam kegiatan. Ya banyak sekali kegiatan ya. Insya Allah ya. Kegiatan santren buat Pak. Nanti insya Allah ngaji cerdas sering mampir ke sini, sering berkunjung ya untuk melihat kegiatan-kegiatan antum gitu ya. Ya. Dan si antum istiqomah dalam Islam gitu ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Tadi sharingnya itu panjang banget. Jujur ini saya ngikutin menarik ya, maksudnya menarik tuh ya karena kan saya juga mualaf ya. Artinya saya juga bisa merasakan apa yang antum rasakan gitu. Perjalanan hijrah antum seperti apa dan perasaan-perasaan gitu ya dan sebagainya macamnya. Ya mudah-mudahan sih kita semua istiqomahkan gitu ya. Termasuk antum juga. Dan tolong doakan saya juga supaya istiqomah. Dan juga semoga hidayah dapat diberikan oleh kedua orang tua saya. Amin, amin. Ada pesan-pesan nggak untuk para mualaf mungkin yang nonton video ini mungkin kan biasanya ada tuh ya mualaf yang mungkin dia masih merasa bahwa dia tuh belum yakin sama Islam nih. Nah, kira-kira pesannya apa? Kira ada nggak? Ya kalau pesan saya sih untuk teman-teman para mualaf ya. Yang mau mualaf gitu ya? Mau mualaf atau masih baru masuk mualaf, kalau bisa jangan sendiri dah. Jangan sendiri, jangan berpikir sendiri. Lebih banyak bertanya kepada teman-teman sekitar atau guru-guru sekitar. Karena saya juga sendiri ngerasa ya, kalau nggak ada yang saya tanya, nggak ada yang ngajarin saya, mungkin saya bisa murtad lagi. Alhamdulillah ya. Maksudnya, mungkin ketika kita bertanya ada yang memotivasi kita, ada yang menguatkan kita. Itu aja sih kalau pesan saya. Jadi jangan kita itu sendiri. Kayak di sekitar kita orang Muslim, orang Islam itu sangat menyambut. Apalagi kita kan mualaf ya. Mereka itu mau ngajarin kita, insya Allah. Pasti ketemu orang-orang baik yang mau ngajarin kita. Allah permudah sendiri. Iya, betul. Asalkan niat kita tuh benar-benar ingin mencari Kalau niat kebenaran. kita mau belajar, apalagi kita untuk mendalami Islamnya. Selama saya jalani, alhamdulillah Allah mempermudah. Saya nemu buku yang sesuai yang saya inginkan, yang saya butuhkan gitu kan. Kayak ada aja lah, kadang-kadang ketemu orang yang langsung menyampaikan sesuatu yang ternyata itu saya butuhkan. Pas gitu ya. Pas gitu. Pas ya. Masya Allah ya. Artinya tadi pesannya dari Mas Ilham ya. Intinya jangan sendiri ya, harus berjamaah gitu. Dan satu lagi, jangan ragu untuk nanya, jangan ragu untuk kemudian menanyakan sesuatu apa yang ada dalam Islam gitu. Karena Islam membuka seluruh pertanyaan ya. Tidak menutup kayak waktu di gereja tadi. Ya. Saya dulu senangnya kan sama Pak Dadang bilang gini, Ham kalau di Islam itu dia nggak ngelihat kita punya baju bagus apa enggak. Ya. Yang penting kalau kita sholat derajat kita sama. Oh dia pejabat. Betul. Terus saya juga langsung pikir, lah saya kan kalau di gereja bajunya harus bagus-bagus. Betul. Bajunya harus bagus, amalnya harus gede. Kan kolekte kan nanti. Iya. Kolekte kan. Apa ini saya Katolik. Oh Katolik ya beda ya. Kalau saya waktu itu kolektenya gede di ruko depan gitu kan. Dan di Islam kita semua open, pertanyaan apapun opennya. Iya. Oke. Mungkin itu ya Mas Ilham, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. sharing pada siang hari ini. Mudah-mudahan cerita antum itu bisa menginspirasi saya dan juga sahabat ngaji cerdas yang nonton ini ya. Insya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah juga buat antum itu ya. Amin. Oke, mungkin itu sahabat ngaji cerdas dari kisahnya Mas Ilham ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, tentunya buat menguatkan akidah kita bersama. Sedikit banyaknya bisa kita ambil hikmah dari pelajaran mualaf Mas Ilham ini ya, yang agar kita bisa menjadikan evaluasi buat diri kita insya Allah. Mungkin itu dari saya, Ana Fatih Nur Diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang sangat mulia. Salah satu bulan yang Allah berkahi. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk bersyukur dengan cara berkurban. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah kalian dan berkurbanlah kalian. Di dalam ayat lain juga Allah mengatakan, "Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku dan kurbanku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami dan tim Ngaji Cerdas mengadakan sebuah program yaitu tebar kurban untuk para mualaf di desa yang rawan sekali dengan pemurtatan di sana. Dan kami mengajak kepada sahabat Ngaji Cerdas untuk kurban bareng Ngaji Cerdas yang akan kita salurkan kurban itu kepada para mualaf. Mudah-mudahan sahabat Ngaji Cerdas Allah mudahkan untuk berkurban dan juga Allah mudahkan untuk berkurban bersama kami dengan Ngaji Cerdas. Dengan kurban itu juga kita bisa membahagiakan
membahagiakan para mu'alaf yang berada di desa rawan pemurtatan tadi. Itu mungkin jadi bentuk kepedulian kita terhadap mu'alaf di desa-desa itu, dan juga bisa membahagiakan mereka di dalam menjalankan ibadahnya. Nah, dengan harga 1,9 jutaan saja, ya sahabat ngaji cerdas sudah bisa berkurban tanpa harus memikirkan teknis untuk potongnya dan sebagainya macamnya. Itu semua sudah bersih, ya tinggal kita salurkan kepada para mu'alaf. Dan kita bisa lihat di sini kualitas kambing yang kita miliki itu alhamdulillah, dan insya Allah ini adalah kambing yang terbaik, dirawat dengan baik, dan tentunya juga sesuai dengan syariat Islam. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin berkurban di Idul Adha, ya bagaimana caranya? Bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan juga link yang ada di bawah ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi kita semua, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.